Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Dialah Allah yang telah membimbing kita hingga sampai ke tempat ini, hingga kita sampai ke dalam Islam. Sungguh, jika Allah tidak membimbing kita, niscaya kita tidak akan terbimbing. Demikianlah doa yang diucapkan para penghuni surga yang Allah gambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 43. Semoga kita bisa mengucapkan doa itu, karena kita diizinkan menjadi para penghuni surga insyaallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Salam, salawat, keberkahan kita mohon kepada Allah agar tercurah-curah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Semoga kita dimasukkan Allah menjadi bagian dari pengikut Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan akan senantiasa diawasi Allah, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membersamai kehidupannya, semua aktivitasnya, ternyata itu menjadi kunci kemenangan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman, memberikan janjinya kepada kita, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Karena sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsinun, yaitu orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Masih ingat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan? Ihsan adalah keyakinan ketika kita menyembah Allah, beribadah mahdoh dan ibadah sosial yang lain, dengan keyakinan Allah senantiasa membersamai kita, mengawasi kita. Ketika Allah membersamai orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, adakah kejayaan yang lebih dibandingkan itu? Adakah kemenangan yang lebih dibandingkan itu semua? Tentu kita yakin itulah kunci kemenangan. Masih ingat para jamaah ketika Nabi Musa alaihi salam digambarkan Allah di dalam Al-Quran? Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah nama Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, karena diharapkan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari dahsyatnya kisah beliau. Kita tahu semua ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, sampailah ia berhadapan dengan Laut Merah, sementara di belakang digambarkan Allah wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun dengan pasukannya yang begitu dahsyat, sementara di depan Laut Merah yang luar biasa dalam. Tentu ini menjadi ujian bagi para pengikut Nabi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan gejolak hati mereka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Ketika dua kelompok besar itu taro'a, saling melihat. Para pemirsa, para jamaah, kalau disebut Allah saling melihat, berarti jaraknya tidak jauh. Kedua kelompok besar itu sudah saling menatap. Falamma tara'al jam'an, maka kita lanjutkan kisah yang disebutkan Allah. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bisa kita rasakan betapa dahsyatnya goncangan yang dialami dan diderita oleh pengikut Nabi Musa. Allah menggambarkan bahasa mereka, inna lamudrakun. Sungguh benar-benar pasti kita kena. Begitu kekhawatiran, kegundahan, gejolak yang dialami oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam. Betapa tidak, di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang begitu dahsyat. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, seorang pemimpin, seorang teladan, seorang nabi, beliau memberikan kekuatan, keyakinan dengan kalimat yang tidak kalah garang dibandingkan gejolak pengikut Nabi Musa. Para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan kalimat qala kalla, berkata Nabi Musa, kalla, tidak akan pernah. Ketika mereka pengikut Nabi Musa mengatakan sungguh pasti kita kena, Nabi Musa dengan cepat menjawab, kalla, tidak akan pernah. Tentu jawaban ini dengan alasan. Kemudian Allah menggambarkan kalimat Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada alasan yang kuat mengapa Nabi Musa menunjukkan kesungguhan keyakinannya bahwa tidak akan kena, bahwa kita akan diselamatkan Allah. Mengapa? Inna ma'iya rabbi, karena sungguh aku bersama Allah. Karena sungguh Allah senantiasa mengiringi perjalanan dakwah ini. Sayahdini, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan benar, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kalimatnya, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. Masya Allah, di dalam tafsir ada 3 cara Allah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kadang Allah menggunakan kata summa, itu artinya kemudian dalam waktu yang tidak pendek. Kadang Allah menggunakan kata wa, tidak cepat, tapi lebih cepat dari summa. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fa'auhayna. Ini bermakna, kata para ulama tafsir, proses antara jawaban Nabi Musa mengatakan di depan pengikutnya bahwa tidak, dengan janji Allah tidak pakai lama. Fa'auhayna, ketika Nabi Musa mengatakan tidak, sungguh Allah pasti berikan aku petunjuk, maka Allah menjawab fa'auhayna, maka sesegera mungkin kami wahyukan kepada Musa alaihissalam. Apa wahyunya? Kita semua tahu. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa tidak berpikir ada apa hubungannya antara tongkat dengan laut. Inilah contoh teladan berikutnya, bahwa ketika Allah merintahkan sesuatu, tidak usah berpikir banyak, ini manfaatnya apa, ini untuk apa, dan seterusnya. Tidak. Ini teladan kedua. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut, dan apa yang terjadi?
fanfalaqa, maka terbelahlah laut itu dengan cepat. Fakana kullu firqin kattawdil azim, laut membelah dan menjadi sebuah batas, dua batas yang sangat kuat, dan berlarilah pengikut Nabi Musa, terselamatkan oleh Allah. Kemudian Fir'aun mengejar sampai tengah dan Allah menutup laut itu. Kemenangan Nabi Musa karena keyakinan Allah senantiasa membersamai dakwahnya, dan Nabi Musa berusaha menjadi orang yang senantiasa yakin dibersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini terulang kepada nabi dan rasul yang lain, hingga sampailah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ketika Allah menggambarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam pengejaran musuh-musuh hingga Rasul bersembunyi di Gua Thur. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-40, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Para pemirsa, peserta kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan kisah hijrahnya Nabi, sembunyinya Nabi dengan sahabat Abu Bakar yang mulia di Gua Thur, ketika mereka berdua diusir untuk kali kedua. Kali pertama ke Habasyah, Ethiopia, kali kedua ke Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka bersembunyi di dalam gua. Sahabat Abu Bakar minta izin kepada Nabi, "Duhai Nabi, tahan sebentar, aku periksa di dalam gua, aku cek aman atau tidak." Kemudian beliau periksa, aman, selesai. Disumpah lubang-lubang yang ada, diduga dengan insting beliau yang kuat bahwa itu adalah sarang binatang buas, binatang melata. Udah setelah selesai, beliau persilahkan Rasul masuk. Ternyata apa yang terjadi? Masya Allah, derap suara kuda musuh yang mengejar terdengar di bawah kaki Gua Thur. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, Gua Thur itu ini mulut gua, maka ke bawah. Ketika seorang berdiri di sini, tampak orang yang di bawah. Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kaki mereka sendiri, tampaklah kita." Allahu Akbar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sangat lembut ujaran sahabat Abu Bakar itu. Beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, ma zannuka idza snataini rajulaini wallahu salisuhuma." Duhai Abu Bakar, apa yang engkau yakini ketika ada dua manusia, Rasul dan Abu Bakar, dan Allah menjadi yang ketiga? Masya Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah pasti bersama dengan kita. Kalimatnya sangat sederhana. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hadiah terbesar dari Allah ketika takwa terus-menerus bersama kita. Kita berproses dalam takwa, kita yakin Allah mengawasi kita, Allah bersama kita, insyaallah. Fa'anzala alaihi sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, dan itulah sumber kemenangan. Mudah-mudahan semua kaum muslimin yang berpuasa hari ini akan berbuah takwa, dan karenanya Allah berikan kemenangan, kejayaan, ketenangan
kepada bangsa ini, kepada kaum muslimin, melewati masa-masa sulit, dan ujungnya adalah kemenangan dunia akhirat. Insyaallah. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.